Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan anak-anakku sekalian kelas 9. Pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai kontrak belajar. Nah, kali ini kita akan mulai masuk di kompetensi dasar yang pertama. Tapi sebelumnya, Ibu berharap, Ibu berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama yang ingin Ibu sampaikan adalah mengenai tim pengajar di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini adalah yang pertama adalah Ibu Hajah Nung Sopiah Yulianti SPD yang akan mengajar kalian di kelas 9F sampai 9J. Yang kedua Ibu sendiri yaitu yang akan mengajar kalian di 9A sampai 9E. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan mulai yang pertama. Di bab pertama ini yang kita akan bahas adalah mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku, coba perhatikan tujuan pembelajaran yang kita akan capai bersama. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini bisa kita capai semuanya. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran daring ini, peserta didik mampu mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menganalisis arti penting mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, kalian mampu menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam berbagai kehidupan. Yang kelima, setelah kalian menganalisis, kalian mampu menyajikan hasil analisis tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, nilai karakter yang akan ditanamkan pada kalian yaitu rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, kita akan lihat yang pertama yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa yang pertama yang akan kita lihat adalah pada masa awal kemerdekaan. Periode waktu dari tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, pada masa Orde Lama, kurun waktu dari 1959 sampai 1966. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru. Kurun waktunya yaitu 1966 sampai 1998. Dan yang keempat yaitu pada masa reformasi, yaitu kurun waktunya tahun 1998 sampai sekarang. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama, yaitu pada awal kemerdekaan. Di awal kemerdekaan itu diwarnai dengan berbagai macam pemberontakan. Kalian bisa lihat di sini ada pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 48. Ada pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kemudian ada pemberontakan Maluku Selatan. Ada PRRI dan Permesta. Kemudian ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ini yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Yang kedua yaitu pada masa Orde Lama. Pada Orde Lama ini diwarnai dengan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Penyimpangan pertama yang kita lihat adalah Presiden Soekarno itu diangkat sebagai presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 63 yang menyebabkan kekuasaan presiden itu semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua yaitu presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 60 pada tanggal 5 Maret 60. Yaitu tentang pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955.
Kemudian yang ketiga yaitu Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Nah, inilah penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru. Pada masa ini, era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapatkan tamparan yang sangat keras dengan terjadinya peristiwa 30 September 65 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI ini membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dengan dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi yang berada di bawah naungannya. Bahwa PKI dan seluruh organisasi di bawah naungannya dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nah, perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya pada tanggal 7 Maret 67 yang dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 33 /MPRS /1967 yaitu mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Yang keempat yaitu masa reformasi. Masa reformasi ini diawali tahun 1998 sampai sekarang. Di masa reformasi ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi tantangan. Meskipun tantangan yang dihadapi di masa reformasi ini bukan lagi tantangan mengenai ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini itu meliputi kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan ini di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Hari ini tidak ada tugas buat kalian cukup menyimak saja, baca materi yang ada dalam buku paket. Kalau kalian sudah ada buku paket, kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.